Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tutorial praktikum 4 aplikasi pengolah kata daring. Akhir dari pertemuan ini adalah kita bisa berkolaborasi dengan dokumen ya. Oke, baik. Tujuan praktikumnya adalah memahami konsep aplikasi pengolah kata, membedakan aplikasi daring dan luring. Kemudian menggunakan akun untuk akses aplikasi daring, menginstal aplikasi di perangkat mobile. Baik, aplikasi pengolah kata apa? Itu software untuk membuat dan mengedit atau memformat dokumen. Contohnya adalah untuk membuat surat, laporan, makalah, proposal, skripsi, artikel ilmiah, artikel sastra, dan lain-lainnya ya. Oke, jenis aplikasi pengolah kata dari sisi kebutuhan internetnya ada dua, luring atau offline dan daring atau online ya. Contoh yang luring di sini Microsoft Word dan LibreOffice. Ada juga yang lain OpenOffice dan lain-lainnya ya. Untuk yang LibreOffice Writer, kalau ini Microsoft Word. Google Doc juga ada, tapi Google Doc untuk membuat dia offline harus online dulu ya. Jadi nggak murni offline. Nah, yang ini bisa offline secara murni ya. Oke, baik. Kemudian yang daring itu harus pakai internet ya, maka ada contohnya Google Docs dan Microsoft Word Online ya. Tentu saja ada perbedaannya antara yang daring dan luring. Yang luring itu lebih profesional ya, lebih profesional, lebih lengkap fasilitasnya. Yang daring karena keterbatasan penggunaan internetnya, maka mungkin tidak lengkap fasilitasnya ya. Oke, baik. Dari si aspek internet, yang daring wajib pakai internet, yang luring itu nggak wajib. Kapan dia connect internet? Bila sumber daya di lokalnya tidak ada. Contoh, Anda mau menambahkan objek gambar yang tidak tersedia di aplikasi luringnya, maka nanti dia akan minta connect ke internet ya. Penyimpanan daring ini pada utamanya di cloud atau di Google Drive kalau yang pakai Google, atau di OneDrive kalau yang pakai Microsoft ya. Nah, tetapi yang daring juga bisa disimpan di lokal ya. Jadi bisa disimpan di lokal. Kalau yang luring ini hanya di lokal, tidak bisa didaring ya. Kalaupun mau didaring nanti ada selesai simpan baru diupload ya. Kolaborasi, dari sisi aspek kolaborasi, untuk bisa bekerja bersama-sama menggunakan dokumen yang sama. Pada yang daring ini bisa real time, jadi tepat waktu ya. Tapi kalau luring nggak terbatas. Ya, jadi kerjakan satu, kirim ke orang lain, kerjakan orang lain, nambah gitu ya. Kalau real time, maka bisa bekerja sama-sama ya. Contohnya yang daring Google Doc dan Microsoft Word Online ya. Pada praktikum 4 ini kita coba yang Google Doc dulu. Oke, baik. Selanjutnya untuk Google Doc, fitur utamanya ya dokumen online, auto save, kolaborasi banyak user, dan bisa diakses di mana-mana ya. Kemudian untuk Word juga sama, tapi dia karena offline, dia lebih lengkap daripada yang online tadi, dan bisa tanpa internet. Kalaupun yang ada internet bisa juga menggunakan sign-nya nanti ya, sign in dengan akunnya, dan bisa kolaborasi juga ya. Oke, dan ini lebih banyak digunakan di dunia kerja. Baik, kita sesi 1 langsung praktikum. Oke, buka Chrome-nya. Kemudian Anda connect ke docs.google.com. Gunakan akun Google-nya ya. Masukin passwordnya. Oke. Kemudian setelah itu kita buka dokumen kosong. Iya, kita gunakan gaya paragraf judul 1, terangkan. Kita buat dia tebal, rata di tengah ya. Oke, kita ketik judulnya. Oke, enter. Kemudian kita masukkan graf tabel.
Kita pilih klik menu sisipkan, tabel, kemudian pada pilihan tabelnya kita buat 5 kali 3 kolom. 5 kolom kita buat 3 baris ya. Boleh sampai 5 kalau banyak ya. Nah, kemudian kita tambahkan judul kolomnya. Ya. Oke. Nah, bila kolomnya kurang, ya, nah, kalau kurangnya di ujung kita tinggal nambah yang ini. Kalau kurangnya di tengah kita nambah di sebelumnya. Ya, kita tambahkan di sini email. Oke. Kolomnya bisa dikecilin dengan cara menggesernya ya. Ketika temu dua tampak duanya ini, lalu selanjutnya diisi ya. Oke. Nah, namanya diisi. Oke. Ya, masukkan foto, kita klik di tempatnya, sisipkan gambar, upload dari internet ya, atau dari Google Foto kalian ya. Oke, saya ambil dari komputer saya. Ya, saya masukin foto. Oke. Nah, jadi kalau ingin orang lain mengisinya bersama-sama, maka kita tinggal bagikan. Kemudian dikasih nama filenya atau boleh langsung disimpan. Ubah tipe aksesnya dari dibatasi menjadi per kelompok atau semuanya. Kalau saya pilih ini, maka nanti kalian yang tidak berekstensi UMB ACID domainnya, maka tidak bisa masuk ya. Jadi ini khusus untuk yang Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang UMB ACID. Nah, karena kalian pakai Gmail biasa, saya pilih yang ini. Kemudian ubah tipe aksesnya, karena kita ingin semuanya bisa mengentry sama-sama, bukan sebagai pelihat, tapi sebagai editor, sehingga semuanya bisa mengedit dokumen yang sama bersama-samaan dengan apapun, dengan HP bisa, dengan laptop bisa, dengan tablet bisa. Kemudian tinggal salin link dan paste di grupnya ya. Oke. Dipaste di seperti ini ya, contoh. Nah, ini Google-nya sudah tinggal diklik ya, maka nanti akan sama-sama masuk ke dokumennya. Nah, setelah selesai ini ya, baik, contoh datanya kita bisa buka yang lain, contohnya dokumennya yang ini ya, ini yang sudah jadi tadi ya, sudah dipraktekkan kita tadi ya. Ini beberapa orang udah masuk ya, sehingga datanya bisa masuk ke sini. Nah, ini ada beberapa orang yang sedang mengerjakan ya. Ya, nah ini beberapa orang bisa mengerjakannya bersama-sama ya. Oke, demikian cara kolaborasinya. Nyimpannya gimana Pak? Otomatis ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.